Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jo Astrid Masih Debutar. Saya dari 11 MIPA 3. Di sini saya ingin menceritakan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah salah satu peristiwa yang mewarnai sejarah negara Republik Indonesia sampai akhirnya Indonesia menjadi negara yang merdeka seutuhnya. Peristiwa Rengas Dengklok sendiri singkatnya adalah peristiwa di mana terjadinya penculikan terhadap IR Soekarno bersama DRS Mohatta yang dilakukan oleh golongan muda pada satu hari sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan, tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945. Keduanya diculik oleh golongan muda lalu dibawa ke salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat, tepatnya di kota Rengas Dengklok. Tujuan peristiwa Rengas Dengklok mencegah terpengaruhnya Soekarno-Hatta terhadap pengaruh Jepang untuk mendesak kedua tokoh supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari segala ikatan Jepang. Penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Perbedaan antara golongan tua dengan golongan muda mengenai waktu proklamasi merupakan penyebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945. Para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk mengamankan Soekarno dan Mohatta agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Golongan muda menghendaki agar proklamasi dilaksanakan secepatnya tanpa melalui PPKI, Dokuritsu Kosakai Inkai. Alasan pemilihan tempat ke Rengas Dengklok, kota di sebelah utara Karawang, Jawa Barat. Yang pertama, letaknya sudah jauh dari Jakarta sehingga tidak diganggu oleh pihak Jepang. Yang kedua, merupakan kota yang pertama kali bebas dari kekuasaan Jepang yang telah diduduki para anggota PETA yang dipimpin oleh Shokudanko Subeno. Kronologi waktu terjadinya peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda A.I. Sukarni, Wikana, dan Khairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Mohatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 WIB. Soekarno dan Mohatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan terjadi kesepakatan antara golongan tua yang mewakili Soekarno dan Mohatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tersebut dirahasiakan oleh tentara Jepang yang ada di Indonesia, tetapi para pemuda Indonesia kemudian mengetahuinya melalui siaran radio BBC di Bandung pada tanggal 15 Agustus 1945. Pada itu pula, IR Soekarno dan DRS Mohatta kembali ke tanah air dari Saigon, Vietnam, memenuhi untuk panggilan Panglima Mandala Asia Tenggara Marsikal Terauchi. Pada 15 Agustus pukul 8 malam, para pemuda di bawah pimpinan Khairul Saleh berkumpul di ruangan belakang laboratorium bakteriologi yang berada di Jalan Pegangsaan Timur nomor 13 di Jakarta. Para pemuda bersepakat bahwa kemerdekaan rakyat Indonesia yang tidak bergantung kepada negara lain, sedangkan golongan tua berpendapat bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan melalui revolusi secara terorganisir karena mereka menginginkan membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Lain halnya dengan pendapat dari DRS Mohatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Mereka berpendapat bahwa masalah kemerdekaan Indonesia baik datangnya dari pemerintahan Jepang atau hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidak perlu dipersoalkan. Justru sekutulah yang menjadi persoalan karena mengalah dengan Jepang
dalam Perang Pasifik dan mau merebut kembali kekuasaan wilayah Indonesia. Pada akhirnya, terdapat perbedaan antara golongan tua dan golongan muda. Perbedaan pendapat tersebut mendorong golongan muda untuk membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur, anak Soekarno yang baru berusia 9 bulan, dan Mohatta ke Rengas Dengklok pada hari 16 Agustus 1945. Tujuan dilakukan agar pengasingan tersebut adalah agar Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Dipilihnya Rengas Dengklok karena berada jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon, dan di sana dapat dengan mudah mengawasi tentara Jepang yang hendak datang ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Di Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta menempati rumah milik warga masyarakat yang bernama Jokisong, keturunan Tionghoa. Golongan muda berusaha untuk menekan kedua pimpinan bangsa tersebut. Tetapi karena kedua pemimpin tersebut berwibawa yang tinggi, para pemuda merasa segan untuk mendekatinya, apalagi untuk menekannya. Insinyur Soekarno menyatakan bersedia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia setelah kembali ke Jakarta melalui pembicaraan dengan Sudarko Singgi. Maka Sudarko Singgi kemudian kembali ke Jakarta untuk memberitahu pernyataan Soekarno tersebut kepada kawan-kawannya dan pemimpin-pemimpin pemuda. Pada saat itu juga di Jakarta golongan muda Wikana dan golongan tua Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Hasil perundingan adalah bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Selain itu, Laksamana Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya untuk tempat perundingan dan ia bersedia untuk menjamin keselamatan para pemimpin bangsa. Akhirnya Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan oleh Insinyur Soekarno dan DRS Mohatta dan Ahmad Subarjo di rumah Laksamana Tadashi Maeda dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat perumusannya, Soekarno membuat konsep dan kemudian disempurnakan oleh Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai dan disepakati, Sayuti Melik kemudian menyalin dan mengetik naskah menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Dr. Hermann Kandeler. Pada awal proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan di lapangan Ikada, tetapi melihat jalan menuju lapangan Ikada dijaga ketat oleh pasukan Jepang bersenjata lengkap, akhirnya pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di kediaman Insinyur Soekarno-Hatta. Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada hari Jumat 17 Agustus 1945, pertengahan bulan Ramadan. Pukul 10 dibacakanlah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Soekarno dan kemudian disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh seorang prajurit peta Latif Hendradingrat yang dibantu oleh Suhut. Setelah bendera berkibar, hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Ya, begitulah kira-kira singkatnya cerita peristiwa Rengas Dengklok. Dan ya, mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata, dan saya akhiri. Terima kasih.